teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan sebuah program Python menggunakan KVMD yang menyusun atau membentuk aplikasi bernama hasil kali dalam, yang aplikasi ini dikaji untuk menjelaskan materi hasil kali dalam sebuah vektor untuk membantu kita lebih cepat mencari hasil ruang hasil kali dalam sebuah vektor. Namun sebelum itu, izinkan tim kami untuk melakukan perkenalan diri. Nama saya Berti Karim Putriani Syihotang dengan NIM 160 bersama dengan rekan tim saya Retno Marlangan dengan NIM 206. Baik teman-teman, di sini kita memiliki sekitar 6 file yang akan digunakan untuk membentuk aplikasi hasil kali dalam. Namun, hanya satu file yang akan ngerunning seluruh screens untuk aplikasi hasil kali dalamnya, yaitu file main.py. Nah, dalam file main.py inilah screens dari HKD screens dan axioma screens itu akan dirunning. Oke, di sini kita memiliki from kvmdapp import mdapp. Artinya adalah kita akan mengimport kelas mdapp, yaitu sebuah kelas dasar untuk membuat aplikasi berbasis material design dari KVMD-nya. Kemudian kita memiliki import screen manager, gunanya untuk bertugas mengatur pergantian screens-nya. Jadi kita memiliki dua screens utama, yaitu screens axioma dan screens HKD atau screens hasil kali dalam. Kemudian kita memiliki import label base. Import label base ini gunanya untuk mendaftarkan font yang akan kita gunakan di dalam aplikasinya. Kemudian kita memiliki import window, yang dimana gunanya untuk mengimport objek window yang akan mengatur jendela aplikasi seperti ukurannya. Kemudian di sini ada window maximize, gunanya untuk membesarkan jendela aplikasi menjadi maksimal ketika di running sesuai dengan ukuran device-nya, gitu teman-teman. Kemudian di sini kita memiliki from screens.screens import. Artinya kita akan mengimport semua kelas screens dari paket screens, termasuk screens HKD dan screens axioma yang akan digunakan di aplikasi utama. Jadi maksudnya begini ya teman-teman, from screens.screen maksudnya dari file screens ini kita memiliki kita memiliki screens HKD dan screens axioma begitu. Nah, dari gunanya ini untuk mengimpor kedua screens yang akan digunakan dalam aplikasi begitu. Oke, kemudian kita memiliki class window manager, screen manager ini, yang artinya kita akan membuat definisi kelas baru bernama window manager yang menggunakan screen manager. Di sini pas artinya kita belum memiliki penambahan fungsi khusus, sehingga kelas ini akan memakai fungsi bawaan dari screen manager saja, begitu. Kemudian kita memiliki kelas hasil kali dalam mdapp, artinya kita di sini mendefinisikan kelas aplikasi utama bernama hasil kali dalam. Kemudian kita memiliki def build self, artinya di sini kita menggunakan metode yang dimana metode ini akan dipanggil saat aplikasi di running. Jadi disinilah semua screens itu akan disusun, screens untuk aplikasinya. Kemudian di line 14, self.wm window manager ini artinya kita membuat objek yang bernama window manager ini yang kita simpan atau kita bungkus dalam self.wm. Nah, kemudian kita memiliki screens HD, axioma, itu hanya sekedar kita membuat list screens yang akan kita gunakan untuk aplikasi hasil kali dalam ini. Yang masing-masing screens itu diberikan nama unik, yaitu screens HKD dan screens axioma gitu. Kemudian di line 19 kita punya for screen in screens, artinya kita di sini melakukan perulangan, yang dimana perulangan maksudnya itu adalah setiap screen dalam list ini akan ditambahkan ke dalam window manager.
dalam window manager sehingga screens itu bisa ditampilkan dan dapat diganti-ganti. Begitu teman-teman. Nah, kemudian return self.wm ini untuk mengembalikan window manager sebagai root widget dari aplikasinya. Nah, if name di line 22 gunanya hanya untuk mengecek apakah file ini dapat dijalankan langsung dan bukan diimport dari modul lain. Dan kemudian di sini kita memiliki 3 label based register. Ini gunanya untuk mendaftarkan font dengan nama masing-masing font. Ada titik slab, ada Monradok, ada Glacial yang digunakan untuk desain aplikasinya. Begitu teman-teman. Nah, terakhir di line 26 kita mempunyai hasil kali dalam run gunanya untuk membuat instance aplikasi hasil dalamnya dan menjalankannya. Oke, itu kita sudah masuk ke dalam file main.py sebagai file utama untuk nge-running aplikasi ini. Kita akan masuk ke dalam file screens yang pertama, yaitu screens hasil kali dalam.py. Di sini kita memiliki from kvmdapp import mdapp, sama saja kita akan mengimport mdapp. Sebenarnya mdapp di sini kita tidak menggunakannya secara langsung, tapi biasanya diimport untuk sebuah konsistensi aplikasi saja. Kemudian kita juga mengimport mdscreen, yaitu kelas dasar untuk satu halaman tampilan dalam KVMD. Begitu. Kemudian kita memiliki import builder gunanya untuk mengimport sebuah file KV yang berisi tampilan desain. Jadi di sini itu hanya untuk menjalankan screen HKD, yang dimana screen HKD ini sebenarnya memiliki desain yang bernama hkd.kv. Jadi hkd.kv inilah sudah disusun desain-desainnya seperti apa untuk screens HKD-nya, begitu. Itulah gunanya kita mengimport builder supaya kita bisa mendapatkan desain dari hkd.kv ini. Kemudian kita memiliki kelas hkd mdscreen. Ini kita mendefinisikan kelas screen bernama hkd yang dimana akan menampilkan materi atau fitur tentang hasil kali dalam. Kemudian kita di line 6 memiliki dev init. Dev init ini gunanya sebagai konstruktor kelas yang akan dipanggil saat objek HKD ini dibuat. Kemudian di line 7 kita punya builder load underscore file, yang artinya kita akan memuat file KV bernama hkd.kv, dan dimana dalam file itulah berisi layout dan komponen UI untuk screen HKD-nya. Seperti yang saya katakan tadi, jadi gunanya di sini nanti untuk memuat desain-desain yang sudah disusun dalam file KV ini. Gitu. Kemudian di sini di line 8 kita memiliki super init, artinya kita akan memanggil konstruktor mdscreen supaya inisialisasi bawaan itu tetap berjalan. Begitu teman-teman. Kemudian kita masuk ke screens yang kedua, yaitu screens axioma.py. Kita memiliki from kvmdapp import mdapp, sama saya seperti tadi, tidak dipakai langsung, tetapi umumnya supaya konsistensi aplikasinya. Kemudian kita mengimport mdscreen sebagai dasar halaman untuk aksiomanya. Kemudian kita import builder juga, masih sama seperti tadi fungsinya. Di line 5 juga sama saja untuk memuat desain yang sudah disusun dalam file axioma.kv. Kemudian di sini kita memiliki kelas axioma mdscreen. Kita mendefinisikan sebuah screen bernama axioma yang akan menangani input perhitungan hasil kali dalamnya atau perhitungan aksiomanya. Nah, di sini kita mempunyai dev hitung. Dev hitung maksudnya kita memiliki metode perhitungan, metode yang bernama perhitungan. Nah, disinilah perhitungan untuk hasil kali dalam akan dilakukan. Kita akan bahas satu persatu. Di sini kita memiliki variabel U, variabel V, variabel W. Variabel ini, ketiga ini merupakan sebuah vektor
yang dimana kita akan menginput 3 nilai atau 4 nilai atau 2 nilai masing-masing vektor. Contoh, kita akan membahas untuk vektor U terlebih dahulu. Vektor U di sini artinya program akan mengambil teks dari teks input bernama U yang akan memecah berdasarkan spasi, yang kemudian akan mengubah tiap potongan tersebut menjadi sebuah float, lalu dijadikan sebuah list angka. Jadi user bisa menulis seperti 1 spasi -2 spasi 0 untuk vektor U. Begitu juga untuk vektor V dan vektor W. Masih sama. Kemudian di sini kita memiliki variabel K. Variabel K di sini adalah sebagai bilangan skalar. Bilangan skalar di sini akan membaca dari input, kemudian akan diubah lagi menjadi bilangan pecahan atau menjadi bilangan float. Nah, kemudian di sini kita memiliki if not len. Artinya di line 16 ini adalah kita akan mengecek apakah jumlah elemen di vektor U, vektor V, dan vektor W itu sama. Karena sesuai dengan syarat hasil kali dalam, bahwasanya semua vektor itu harus berdimensi sama. Kemudian di line 17 kita memiliki self IDS hasil teks ini. Artinya program akan menampilkan pesan error ke label hasil dan menghentikan fungsi jika jika diketahui bahwasanya ketiga vektor tersebut tidak memiliki panjang yang sama. Nah, jika vektor tersebut tidak memiliki panjang yang sama, maka perhitungan tidak akan dilanjutkan sampai vektor tersebut memiliki panjang yang sama, begitu. Kemudian di sini kita memiliki fungsi dot produknya. Kita akan mendefinisikan fungsi lokal yang bernama dot untuk menghitung hasil kali dalam atau dot produknya atas 2 vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Kita melakukan pemisalan. Nah, kemudian kita memiliki return sum ini di line 22. Gunanya zip A, B, maksudnya adalah kita akan memasangkan elemen-elemen vektor, contoh seperti A1, B1, A2, B2, dan seterusnya. Kemudian di sini X kali Y for X, Y in zip A, B, yang artinya kita akan mengalihkan setiap pasangannya. Nah, kemudian di sini kita memiliki sum, artinya kita akan menjumlahkan semua hasil kali sehingga kita akan mendapatkan nilai dot produknya. Begitu, teman-teman. Nah, sebenarnya alur dari fungsi ini sesimpel yang pertama, kita akan mengimport nilai vektor. Kita akan mengimport nilai vektor dan skalarnya. Kemudian kita mencek dimensinya sama atau tidak, panjangnya sama atau tidak. Kemudian akan dilakukan hitung dot product menggunakan fungsi dot product di sini yang sudah kita definisikan. Kemudian kita akan melakukan pengujian 3 sifat, yaitu sifat komutatif, linearitas, dan homogenitas. Setelah dilakukan uji 3 sifat, kita akan cek positif definitnya juga. Setelah itu, maka akan menampilkan hasil ataupun tampilan pesan error jika inputnya salah, begitu. Oke, setelah kita menghitung dot product menggunakan fungsi dot, kita akan menguji sifat yang pertama, itu sifat komutatif. Sifat komutatif di sini ada namanya variabel com1 yang dimana akan menghitung dot product vektor U dan vektor V. Kemudian kita memiliki nilai com2 yang akan menghitung dot product dari vektor V dan vektor U, begitu. Karena sesuai yang dijelaskan bahwasanya sifat komutatif artinya vektor U dikali vektor V akan sama nilainya dengan vektor V dikali vektor U, begitu. Itu adalah sifat komutatif. Kemudian kita akan menguji sifat yang kedua, yaitu sifat linearitas. Kemudian kita memiliki variabel U plus V yang artinya vektor U ditambah vektor V yang sudah disusun dalam sebuah fungsi. Kemudian di sini kita punya
variabel bernama lin1 atau linearitas 1 yang merupakan hasil dari u plus v, variabel u plus v dikali dengan vektor w. Kemudian kita juga memiliki variabel bernama lin2 yang merupakan hasil dari perkalian vektor u dikali vektor w ditambah dengan vektor v dikali vektor w, begitu. Kemudian kita memiliki uji coba sifat ketiga yaitu homogenitas. Di sini kita memiliki variabel ku yang gunanya kita membuat vektor baru bernama ku yang menjalankan fungsi perkalian setiap komponen u dengan skalar k, begitu. Kemudian kita memiliki variabel hom1 yang dimana nilainya itu adalah perkalian variabel ku dengan variabel v, dan kita memiliki homogenitas 2 atau hom2 yang nilainya itu adalah skalar dikali dengan vektor u dan vektor v. Oke, setelah kita melakukan uji coba dengan ketiga sifat, kita akan mencari nilai positif definite dari vektornya. Di sini kita memiliki variabel vv yang artinya kita akan menghitung vektor v dikali vektor v, yaitu panjang kuadrat dari vektor v, begitu. Vektor v dikali vektor v, begitu ya teman-teman. Nah, di line 40 dikatakan if vv sama dengan 0, maka akan ada variabel pos, akan ada muncul hasil bahwasanya vektor v ini merupakan vektor 0, begitu. Namun jika hasil dari variabel vv ini tidak sama dengan 0, maka akan muncul hasil vektor v bukan vektor 0, begitu. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan positif definite, maka akan muncul hasil di labelnya nanti. Di sini kita menggunakan self IDS hasil teks. Di sini ada fungsinya, ada string yang akan menampilkan nilai komutatifnya berapa, nilai linearitasnya berapa, nilai homogenitasnya berapa, dan nilai positif definitnya itu berapa. Namun jika tidak memenuhi langkah-langkah di atas, maka akan muncul hasil yang mengatakan bahwasanya input tidak valid. Gunakan angka dipisah spasi. Jadi semisal teman-teman input nilai tidak menggunakan spasi, maka akan muncul output begini. Input tidak valid, gunakan angka yang dipisah dengan spasi. Begitu. Oke, kemudian kita memiliki file screens.py hanya untuk mengimport screens dari screens HKD dan screens dari aksiomanya. Begitu teman-teman. Untuk penjelasan mengenai file programnya hanya sekedar seperti saja. Mari kita masuk penjelasan mengenai cara kerja aplikasi hasil kali dalamnya. Oke teman-teman, ini adalah bentukan aplikasi ketika di running. Jadi di sini ada namanya sebuah aplikasi hasil kali dalam. Kemudian kita memiliki ucapan selamat datang yang dikatakan bahwasanya kami akan membantumu untuk lebih cepat menghitung ruang hasil kali dalam sebuah vektor. Itu kemudian akan dijelaskan di sini apa sebenarnya itu definisi dari ruang hasil kali dalam. Jadi ruang hasil kali dalam merupakan sebuah fungsi yang dimana mengaitkan setiap pasangan vektor di ruangan vektor V, misalkan pasangan vektor U dan vektor V yang akan dinotasikan dengan seperti ini, tanda kurung seperti ini, koma vektornya dengan bilangan real dan memenuhi keempat sifat aksiomanya. Sifat aksiomanya ada seperti ini, sifat aksioma simetri yaitu dot product dari vektor U dan vektor V akan bernilai sama dengan dot product dari vektor V dengan vektor U. Kemudian ada aksioma penjumlahan yang dimana vektor U dijumlahkan dengan vektor V dikali dengan vektor W akan bernilai sama dengan dot product vektor U vektor W dijumlahkan dengan vektor dot product vektor V vektor W, begitu. Kemudian memiliki sifat yang ketiga yaitu aksioma kehomogenan yang dimana skalar K, nilai K dikalikan dengan U akan dikalikan lagi dengan vektor V, maka akan bernilai sama dengan
skalarnya dikali dengan hasil kali dalam vektor U dan vektor V. Kemudian kita punya sifat kepositifan, yaitu di mana hasil dot produk U vektor U akan bernilai lebih besar sama dengan 0. Dan hasil kali dalam vektor U sama dengan 0 jika dan hanya jika vektor U memiliki nilai sama dengan 0, begitu. Oke, kita akan masuk ke perhitungannya. Di sini kita akan diminta untuk menginput vektor U, akan menginput vektor V juga, dan akan menginput vektor W, serta menginput skalar K. Nanti di sini kita akan melakukan perhitungan aksioma dan akan muncul hasilnya di sini. Oke, kita masukkan contoh. Nilai vektor U adalah -1 spasi. Ingat ya teman-teman, harus menggunakan spasi. Karena kalau tidak menggunakan spasi, maka akan muncul output dikatakan nanti input salah, gunakan spasi, begitu. Jadi kita masukkan nilai vektor U terlebih dahulu. Kita akan menginput nilai -1, 0, spasi, -2. Oke. Kemudian kita akan menginput nilai vektor V juga, 0, 1, -3. Oke, kemudian kita akan masukkan vektor W juga, yaitu 1 spasi -2 spasi 3. Kemudian kita akan menginput nilai skalar. Skalarnya contoh kita menggunakan 2 saja. Kemudian kita akan menghitung aksiomanya berapa dan muncul hasilnya berapa, teman-teman. Diketahui bahwasannya komutatif dot produknya yaitu dot produk atau hasil kali dalam vektor U dengan vektor V adalah 6.0 atau 6. Nah, kemudian diketahui juga linearitasnya adalah -18 dan homogenitasnya adalah 12, serta sifat positif definitnya itu adalah 10 atau vektor V kuadrat adalah 10, begitu. Dan diketahui juga bahwasanya vektor V ini bukan merupakan vektor 0. Jelas ya teman-teman. Contoh, jika kita ingin mengetahui apakah kita ingin sebuah vektor V ini dikatakan vektor 0. Oke, kita input nilai 0, 0, 0. Maka akan muncul bahwasanya vektor V adalah vektor 0. Oke teman-teman, begitu saja pemberian cara penggunaan aplikasinya. Dan saya sudah menjelaskan mengenai cara kerja program sehingga aplikasi ini dapat dibentuk. Sekian dari hasil kerjasama kami. Saya bersama dengan Retno. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih banyak.